Pof. Malik. Mungkin di dunia ini, hanya akulah satu-satunya lelaki pengecut itu. Bahkan lebih pantas untuk disebut sebagai pecundang. Bagaimana mungkin, aku yang jelas-jelas memergoki istriku sedang dirayu oleh lelaki lain, tapi tidak bisa berbuat apa-apa? Bahkan aku mendengar dengan telingaku sendiri, bagaimana dia meminta istriku untuk menjadi sekretarisnya, bagaimana dia menawarkan bantuan untuk mendongkrak karir istriku agar bisa go internasional. Aku melihat dengan mataku sendiri, bahkan dia terus saja memandang wajah istriku tanpa berkedip. Sebagai sesama lelaki, aku paham bahwa dia sedang berusaha untuk mendekati simpanan kesayanganku itu. Ingin rasanya aku keluar dari tempat persembunyianku. Aku ingin menonjok wajahnya yang sok Korea itu. Akan kutonjok bibirnya yang sudah berani merayu istriku. Namun aku sepertinya harus berpikir waras. Karir yang kurintis dengan merangkak dan susah payah, tidak boleh hancur begitu saja, dalam sekejap mata. Aku pun mengatur deru nafasku yang memburu. Kulonggarkan kembali jari-jari tanganku yang sempat terkepal. Kuredamkan emosiku yang sempat memuncak. Aku harus tenang. Ya, aku tahu siapa dia. Karena memang selama ini, dia selalu aktif memberikan tanda like, dan memberikan komentarnya yang berupa kata-kata indah di setiap postingan istriku. Bahkan sebelum aku menikahi istriku, aku sudah merasa bahwa dia adalah saingan terberatku. Hingga aku pun bergerak cepat, merengek-rengek kepada ibuku, untuk segera menikahi Shalin. Akulah pemenangnya. Aku pun segera berjalan mendekati istriku, sebelum hatiku bertambah panas, karena mendengar laki-laki itu terus berusaha mendekati istriku. Bahkan dia juga sudah bilang ingin main ke rumah istriku. Aku sengaja memasukkan tanganku ke saku celanaku, agar jangan sampai tangan ini lepas kontrol dan nantinya berbuntut panjang, membunuh karirku. Untuk urusan berpura-pura, akulah jagonya. Aku tetap bisa tersenyum kepadanya. Dan mengajak istriku untuk pergi dari situ. Meskipun setelah itu aku sempat bertengkar dengan istriku, sempat mendapat ceramahnya yang panjang kali lebar kali tinggi, dan otakku juga sempat dicucinya, namun tak urung juga, tetap akulah pemenangnya. Bahkan aku sempat bisa mengecap rasa ceri di bibir istriku. Sayang, semuanya harus terhenti dengan paksa, karena kehadiran Lily. Perempuan lampir yang entah sudah berapa kali merusak momenku bersama istriku. Seperti biasanya, aku akan langsung memegang erat tangan istriku, mengajaknya berlari-lari, saat kami ada yang mengejarnya. Semakin hari, istriku semakin terlatih untuk berlari. Ternyata Lily tidak menyerah begitu saja. Dia bahkan mengejar kami, hingga ke mobil. Tetap saja, semua bujuk rayunya tidak akan mempan. Aku sama sekali tidak tertarik dengan wajahnya yang penuh dengan sampah plastik. Kami pun pergi meninggalkannya. Tidak kupedulikan dia yang terus berteriak. Mas, kamu kayaknya harus diadukan sama ibu kamu, deh, ucap istriku. Memang apa salahku? Aku bertanya, karena memang tidak mengerti. Lah, kamu itu banyak salah, malam ini. Pertama, kamu ngatain aku ganjen. Lagi-lagi dia membahas hal itu. Kok, masih dibahas lagi, kan aku sudah minta maaf, jawabku. Terus kedua, kamu ninggalin aku di parkiran, ucapnya lagi. Kamu pinter, ya. Padahal bukan aku yang ninggalin kamu, tapi memang kamu yang sengaja gak mau ikut aku, kan? Jangan-jangan, dalam hatimu kamu justru mengharapkan si Kenzo yang sok Korea itu, jawabku sekenanya. Terus, salahku apa lagi, lanjutku.
kamu sudah nyium aku di parkiran, di tempat terbuka. Dia berucap sambil memegang bibirnya yang masih bengkak. Aku terkikik geli mendengar kalimatnya. Ya, aku lagi ingin, ya aku lakuin, lah. Lagian kamu juga. Sebenarnya juga ngarep, kan? Bahkan aku tahu, kamu itu dari dulu sudah suka sama aku. Terus tadi juga kamu ngambek, kan? Saat kamu sudah merem-merem, tapi aku gak cium kamu. Salahku, di mana? Coba, jawabku tidak mau kalah. Terus tadi, kenapa pas ada Lily, kamu justru narik-narik tanganku, suruh pegang-pegang paha kamu? Maksa, lagi. Aku kan, malu. Ucapnya. Sayang, asal kamu tahu, tadi pas pemotretan, Lily itu narik tanganku, ditempelin ke pahanya. Ya spontan, aku tarik, lah. Ogah aku. Tadi memang aku sengaja narik tangan kamu, biar dia melihatnya. Kalau dia mikir, dia bakalan tahu, bahwa aku sudah punya orang yang spesial. Dan itu kamu, bukan dia. Aku sengaja berbicara seperti itu, agar Shelin menjadi semakin yakin untuk menitipkan hatinya, kepadaku. Mas, terima kasih, ya, jawabnya kemudian. Semudah itu, membujuknya. Hatinya memang setipis kertas. Mudah tersakiti, mudah tersinggung, namun juga mudah memaafkan. Aku juga heran dengan Lily. Jika dipikir-pikir, dia itu sudah 3 kali bertemu Shelin. Pertama, ketika di dalam pesawat menuju Bali, bahkan Lily meminta Shelin untuk bertukar tempat duduk. Yang kedua, ketika di kamar hotel, waktu itu Shelin memergoki Lily ada di kamarku. Dan yang terakhir, baru saja. Seharusnya jika Lily itu adalah tipe orang yang bisa berpikir, harusnya dia sudah bisa mengenali sosok Shelin. Ah, sudahlah. Tidak ada gunanya juga. Mas, lihatlah. Kasihan ibu. Beliau menunggu kita di luar sendirian. Istriku menunjukkan jari telunjuknya ke arah ibuku yang sedang duduk di kursi teras. Tidak lama kemudian, ayah pun keluar. Aku pun segera turun dari mobil, diikuti oleh istriku. Kuturunkan juga 1 kardus pia susu, oleh-oleh khas Bali. Sebenarnya ini belinya bukan di Bali, tapi di pusat oleh-oleh, ketika berangkat ke studio tadi. Ibu menyambut kami dengan riang. Dia langsung memeluk Shelin. Kulihat istriku juga membungkukkan badannya, kemudian mencium pipi ibuku. Seakrab itulah mereka. Shelin, kamu masuklah ke kamar. Ibu mau berbicara sebentar dengan Malik, titah ibuku. Shelin pun tidak membantah. Dia menyalami ayah, kemudian masuk ke rumah. Ada apa, Bu? Melihat raut wajah ibu yang tampak serius, sebenarnya aku merasa merinding. Malik, kamu masih mencintai dunia hiburanmu? Tanya ibu. Aku melihat ada hal serius yang mungkin hendak disampaikan. Memangnya, ada apa, Bu? Tanyaku. Jika memang kamu masih mencintai pekerjaanmu, sebaiknya kamu harus lebih berhati-hati dengan lawan mainmu itu. Bagaimana mungkin, kamu justru tidur sama perempuan itu, terus paginya kamu kehilangan istri kamu? Ayah yang merasa tidak enak, dengan papa dan mamanya. Kamu tidak tahu, bagaimana dulu ketika melamarnya, ayah dan ibumu memohon kepada mereka. Kami berusaha meyakinkan mereka, agar mau melepas putrinya untukmu. Untung saja, anaknya mau. Sehingga orang tuanya pun mengikutinya. Ya, kamu tidak tahu, karena memang waktu itu, kami baru memanggilmu setelah semuanya beres. Kini justru ayah yang berbicara.
Sebenarnya bagaimana, ya? Pernikahanmu itu resikonya besar. Ini bukan karena ayah menyesali pernikahan kalian. Bukan sama sekali. Ayah dan ibumu selalu mendoakan untuk kebaikan kalian. Pesan ayah, jagalah dirimu baik-baik. Jaga perasaan istri kamu. Dan sebaiknya kamu sudah harus berpikir untuk memiliki usaha, jangan hanya mengandalkan dunia hiburan. Jangan sampai seperti artis-artis yang itu. Saat jaya, mereka begitu mewah. Setelah redup, mereka mau makan saja susah. Ayah tahu, kamu terlalu sibuk untuk memikirkan semuanya. Apalagi kalian masih pengantin baru, lanjut ayah. Oh, iya. Ibu malah jadi lupa, tadi ada telepon dari Ali, kakak sepupumu yang di Jogja. Katanya dia butuh investor untuk mengelola tempat pariwisata. Dia katanya sedang berusaha membangkitkan sebuah tempat pariwisata, namun terhalang dana. Jika kamu bersedia, katanya dia ingin kamu ikut menanamkan modalnya di sana. Kalau dari cerita ibunya sih, Ali itu anaknya tekun dan penuh semangat dalam berbisnis. Terbukti, 5 tahun menikah dia sudah bisa hidup mapan, sudah memiliki 2 toko yang besar. Padahal dia memulai semuanya dari nol. Dan tempat pariwisata itu juga katanya sudah ada kemajuan, namun mau dikembangkan lagi. Tapi yaitu, katanya butuh dana yang tidak sedikit. Kamu jika ada waktu, mainlah ke sana, ajak istri kamu. Bukankah kalian sudah lama tidak bertemu? Terakhir kita ke sana pas Ali menikah. Sudah lama sekali, kata ibu. Memiliki usaha, mungkin memang dambaan semua orang, tak terkecuali aku. Namun karena kesibukanku, aku sama sekali tidak punya kesempatan untuk memikirkan hal itu. Apalagi sekarang aku sedang memang ingin menikmati manisnya pengantin baru. Bu, besok tolong telepon saja Mas Ali, dia butuh uang berapa, saya percaya saja, jawabku. Ya, besok ibu kabarkan. Ingat, kamu hati-hati sama perempuan itu. Jangan sampai terjadi seperti kemarin. Bisa-bisanya, kamu tidur sama dia, sampai istrimu marah, dan pulang duluan. Bahkan ibu juga melihat di TV, saat kamu tidur sama perempuan itu, bajunya perempuan itu, kancing bagian atasnya ada 2 yang terbuka. Umumnya kan kancing baju itu yang terbuka cuma 1. Yang bawahnya tetap terkait. Ibu saja syok melihatnya. Apalagi istri kamu, lanjut ibu. Iya, Bu. Terima kasih. Ayah dan ibu tidak pernah bosan untuk menasehati Malik, jawabku. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Kasihan, istri kamu pasti sudah menunggu. Buatlah anak yang sebanyak-banyaknya, agar nantinya, anak kamu punya banyak saudara. Gak kayak kamu, gak ada adik, gak ada kakak. Ayah berbicara sambil tertawa kecil. Aku pun ikut tertawa, mendengar nasihat aneh dari ayahku. Ayah dan ibu juga mau istirahat, ucap ayah. Kulihat ayahku sudah berdiri, hendak mengunci pagar halaman. Sementara ibuku sedang mengangkat kardus pia susu itu, untuk dibawa masuk. Belum juga ayah sampai ke pintu halaman, kulihat ada sebuah mobil yang masuk ke halaman. Ayah pun urung untuk menutupnya. Ya, itu adalah mobilnya Lili. Mau apa dia? Malam-malam begini ke sini. Bersambung.